Akhir-akhir ini, banyak orang yang bahas soal isu kesehatan mental. Urgensi dari kesehatan mental itu sama kayak kesehatan fisik, dan kondisinya bakalan ngaruh ke berbagai bidang di kehidupan kita sehari-hari. Salah satu cara buat merawat kesehatan mental itu bisa dengan cara memanage keuangan dengan baik. Kita bahas dari pengertiannya dulu. Kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang merasa sejahtera secara emosional dan psikologis, berkemampuan mengatasi stres sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi kepada komunitasnya. Di sisi lain, kesehatan finansial adalah kondisi di mana seseorang memiliki kendali atas keuangan mereka, berkemampuan memenuhi kebutuhan hidup, dan merasa aman secara finansial. Masuk ke pertanyaan yang awal. Kenapa sih uang itu penting buat kesehatan mental? Nah, yang pertama, penting buat stabilitas dan keamanan. Kalau kita punya uang yang cukup, ini memungkinkan kita buat memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer kita udah terpenuhi, kita nggak bingung buat bayar berbagai macam tagihan. Itu tentu bisa ningkatin rasa aman. Kita ngerasa jadi lebih tenang, dan kita bisa menghindari stres yang berlebih. Yang kedua, kita jadi punya pilihan yang lebih beragam dan punya kebebasan. Ini berkaitan sama pekerjaan dan karir. Kalau kondisi finansial kita stabil, kita jadi punya keleluasaan buat milih pekerjaan yang sesuai sama minat dan bakat kita, bukan sekedar karena kebutuhan. Bukan berarti kalau bekerja karena tuntutan kebutuhan itu buruk. Tapi, kalau kita berkesempatan buat kerja sesuai sama passion kita, itu bisa ningkatin semangat, kepuasan kerja, dan kesejahteraan mental. Selain itu, kalau kita punya uang yang cukup, kita bisa manfaatin sebagainya buat ngejar hobi, atau berlibur, dan nikmatin berbagai aktivitas yang seru. Ini bisa jadi salah satu cara yang efektif buat melepas stres dan ningkatin kebahagiaan loh. Yang ketiga, tentu berpengaruh di hubungan sosial. Masalah keuangan sering banget jadi sumber konflik dalam hubungan, baik itu dengan pasangan, keluarga, ataupun teman. Konflik kayak gini tentu bisa ningkatin stres dan mempengaruhi kesehatan mental. Nah, kalau kita punya finansial yang stabil, itu memungkinkan kita buat ngasih berbagai macam dukungan ke orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang yang membutuhkan. Kita juga bisa nikmatin waktu bareng mereka tanpa kepikiran soal kondisi keuangan kita. Sekarang kita beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu gimana sih cara ngelola uang buat mendukung kesehatan mental? Yang pertama, kita harus bikin anggaran yang sehat. Kita harus bikin anggaran bulanan yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran. Ini bakalan bantu banget buat gunain uang kita dan mengidentifikasi di area mana kita bisa menghemat di sana. Selanjutnya, dalam menata anggaran, lagi-lagi kita harus bedakan dengan bijak mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang keinginan. Pastikan semua kebutuhan dasar kita udah terpenuhi dulu sebelum kita merambah ke hal-hal yang sifatnya nggak wajib. Yang kedua adalah berbagi dengan sesama. Alokasikan sebagian dari anggaran yang kita punya buat berbagi ke saudara atau orang lain. Berbagi di sini nggak hanya dalam wujud sedekah, tapi juga bisa dalam wujud hadiah loh. Berbagi juga nggak harus menunggu kita benar-benar memiliki keuangan yang sangat stabil. Kita bahkan bisa berbagi kebahagiaan hanya dengan senyuman. Berbagi dengan sesama bisa kita lakukan kapanpun saat kita mampu melakukannya. Percaya deh, dengan berbagi, kita bisa memancing rezeki dalam bentuk apapun untuk datang dengan lebih lapang ke kita. Tentu, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, pas kita berbagi, kita bakalan lihat berbagai rupa kebahagiaan di wajah orang lain. Nah, dengan lihat hal itu, secara psikologis bisa menularkan kebahagiaan dalam diri kita juga. Dalam artian, bisa merilis ketegangan stres dalam pikiran kita. Yang ketiga, yaitu menabung untuk masa depan. Penting banget buat kita punya tabungan dana darurat yang setara dengan 3-6 bulan pengeluaran rutin. Ini bisa ngebantu kita buat dapat rasa aman, karena kita punya kesiapan buat menghadapi situasi yang gak terduga kayak kehilangan pekerjaan, biaya medis, dan lain-lain. Selain tabungan dana darurat,
ada baiknya kita nyisihin sebagian pendapatan kita buat investasi yang sifatnya jangka panjang di instrumen keuangan yang aman. Cara ini bisa bantu kita buat nyiapin masa depan yang lebih stabil. Yang keempat, hindari utang-utang yang nggak perlu. Cara buat menghindari utang yang nggak perlu-perlu amat adalah dengan hidup sesuai kemampuan. Usahakan buat nggak menghabiskan lebih dari yang kita hasilkan, alias jangan sampai besar pasak daripada tiang. Hindari juga utang konsumtif yang bisa bikin beban keuangan di masa depan bertambah banyak. Kalau udah terlanjur punya utang, kita harus buat rencana yang baik buat ngelunasin utangnya secara bertahap. Kalau setiap utang yang kita punya itu ternyata ada bunganya, maka pas ngelunasin, prioritasin utang yang bunganya paling tinggi dulu. Yang kelima, cari bantuan profesional. Kalau ngerasa kesulitan ngelola keuangan, coba pertimbangkan buat konsultasi sama penasehat keuangan yang bisa bantu bikin rencana keuangan yang tepat. Kalau ngerasa mengalami stres yang berat soal finansial, jangan ragu juga buat cari bantuan konselor atau terapis yang tepat, yang sekiranya bisa bantu ngatasin kecemasan dan stres yang dirasain. Atau bisa juga konsul ke teman atau guru buat diskusiin ini semua. Kesehatan mental dan finansial adalah dua aspek penting yang saling berkaitan. Kalau kita mengelola keuangan dengan bijak, kita bisa bikin stabilitas dan keamanan yang mendukung kesehatan mental kita. Di sisi lain, menjaga kesehatan mental juga ngebantu kita buat bikin keputusan finansial yang lebih baik. Jadi, buat bisa mencapai ketenangan jiwa, penting banget buat menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan kesehatan finansial. Kalau hal-hal itu terjaga keseimbangannya, harapannya kehidupan kita bisa jadi lebih tenang dan bahagia.